Sampailah naik kapal selam. Pulangnya naik kereta uap. Jika nanti saya memberi salam, jangan lupa hadirin jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, dewan juri, panitia serta teman-teman yang saya sayangi. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan karunia-Nya. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang telah memberikan pengarahan serta arahan kepada umat manusia hingga akhir zaman. Teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan mulia ini izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema kemuliaan orang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi setiap manusia. Oleh karena itu, mempelajari, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an merupakan suatu ibadah. Menuntut ilmu menjadi kewajiban manusia. Di antara ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Faqih meriwayatkan sanadnya dari Abu Waqid Laits, ada 3 orang menghadap Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tengah duduk bersama para saudaranya. Orang yang pertama duduk di tempat yang kosong. Orang yang kedua duduk di belakang majlis. Dan orang yang ketiga langsung pergi. Setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam selesai menyampaikan nasihatnya, beliau bersabda, Aku akan memberitahukan ketiga perilaku orang tadi, yaitu orang yang pertama mendekat kepada Allah, maka Allah pun mendekat kepadanya. Yang kedua, malu kepada Allah, maka Allah pun malu kepadanya. Dan orang yang ketiga, berpaling dari Allah, maka Allah pun memalingkan dia. Teman-teman yang berbahagia, kata Al-Faqih, orang yang duduk bersama orang pandai sekalipun tidak dapat mengingat ilmu yang didengarnya, akan tetap mendapat 7 kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kemuliaan orang yang belajar. Yang kedua, menghapuskan dosa. Yang ketiga, memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapatkan pahala kebaikan karena ilmu yang didengarnya. Yang kelima, memperoleh rahmat dari orang yang berilmu. Yang keenam, para malaikat membentangkan sayapnya karena kepada orang yang menuntut ilmu. Dan yang ketujuh, setiap langkahnya menuju tempat menuntut ilmu akan diberikan pahala kebaikan dan penebus dosanya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ziarah kepada orang alim seakan ziarah kepada Nabi. Orang yang berjabat tangan dengan ulama seakan berjabat tangan dengan Nabi. Orang yang duduk bersama ulama seakan duduk bersama Nabi. Dan orang-orang yang duduk bersamaku di dunia, pasti Allah akan dudukkan bersamaku di surga. Sungguh mulia orang yang berilmu, diibaratkan seperti bintang-bintang di langit yang memberikan cahaya di waktu gelap. Nah, teman-teman sekalian, kita sebagai pelajar harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Walaupun saat ini kita harus belajar online, silaturahmi online, dan mungkin bermain bersama teman-teman pun online. Yuk kita semangat, yuk kita jaga semangat belajar kita, walaupun kadang-kadang emang males sih, ya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu supaya apa?
supaya Allah memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pantun terakhir dari saya, pohon jati tumbuh berjajar, daunnya untuk membungkus ikan. Jika engkau rajin belajar, manfaatnya engkau sendiri yang rasakan. Cukup sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.